selamat datang di Siniar PBSI, di mana obrolan santai tapi berbobot terjadi. Saya Catherine Floresita, di mana hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang seru banget dengan tema menghidupkan kata, menyulam emosi, seni membaca puisi. Jadi siap-siap aja buat ngobrol asik dan tentunya ketawa-tawa. Oke, ini sudah berhadapan dengan narasumbernya dan boleh perkenalan Kak, siapa namanya, siapa nama lengkapnya, terus di mana tinggalnya sekarang, kuliah di mana, boleh ceritain ke teman-teman semuanya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Fon Fadila. Sekarang saya tinggal di Jalan Krakatau 5. Saya lahir di Kota Perwira, Purbalingga, di mana kota tersebut terkenal oleh jenderal besarnya. Lahir pada tanggal 27 Agustus 2005. Dan sekarang saya juga sama seperti Mbak Catherine, semester 2, kuliah di Universitas PGRI Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, dari Purbalingga. Iya. Purbalingga itu ngapak gak sih Kak? Betul sekali, ngapa Kak? Iya. Coba bilang ngapak gak sih Kak? Gimana? Contohin dulu Kak kalimatnya. Nanti saya translatein ke bahasa ngapak deh. Aku lapar banget dari ini. Yang kenceng banget di Nakie. Ngapak banget ya teman. Iya. Oke, next. Kita boleh tahu nggak sih Kak, Kak Afra itu awal tertarik puisi itu dari siapa dan dari mana sih Kak? Jadi awalnya itu pas 2 SD Kak. Saya udah diajarin puisi, dikenalin dulu pertamanya. Dikenalin sama guru SD aku. Nah, kan waktu itu kan jam istirahat nih. Jam istirahat ada tulisan, dibuat tulis. Ini apa sih sebenarnya? Waktu pas masuk, guru aku mengenalkan bahwa puisi itu ternyata pembacaannya beda seperti kita membaca pada biasanya. Kok ada nadanya ya kayak gitu. Jadi kayak terkesan oh, asik nih, asik. Terus waktu itu pas 5 SD saya ditawarin buat ikut lomba antar kecamatan dulu seperti itu. Terus keterusan udah sampai SMP, terus SMA dan sekarang lanjut kuliah. Berarti dari kelas berapa tadi Kak? 2 SD. 2 SD udah kenal puisi itu dari gurunya ya? Iya. Oke, berarti lomba dari SD, terus SMP, SMA, even udah kuliah ini udah berapa kali lomba puisi gitu Kak? Berapa ya Kak? 100? Bukan, belum. Iya, puluhan lomba gitu. Paling baru belasan. Dan itu setiap lomba dapat juara terus. Setiap lomba pertamanya waktu SD nih, pertama kali dapat juara 2. Terus lanjut di SMP. Aku pernah kayak aku kayaknya nggak cocok nih ikut puisi. Soalnya waktu itu pas masuk SMP aku disuruh mengikuti lomba tingkat kabupaten tapi kalah. Jadi kayak wah kayaknya nggak lanjut lagi deh kalau ada puisi-puisi kayak gitu. Terus habis itu ada tingkat kelas juga kan Kak. Tingkat kelas dari pas SMP aku ikut lagi iseng-iseng dapat juara 1. Kok dapat ya? Jadi aku semangat lagi nih. Terus lanjut lagi ke SMA. Nah, SMA dapat lagi juara 1, juara 2, juara 3 juga. Jadi sempat terpuruk dulu. Iya, terpuruk dulu. Betul. Dan itu perjuangannya cukup hard to get gitu gak sih? Betul Kak. Jadi saya masuk jurusan ini juga karena salah satunya puisi juga. Oke. Berarti karena suka baca puisi terus sambil pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu ya? Seperti itu. Keren. Nah, terus karya puisi siapa yang paling disukai Kak Afra? Karya puisi Khairul Anwar ada di Ponegoro dan Mas Rendra. Salah satunya waktu pertama kali itu Sajak Raja Wali begitu. Jadi awalnya itu aku suka Wes Rendra karena disuruh baca sama guru aku, terus dikasih videonya juga, wah ternyata pembacaannya bagus ya gitu. Jadi aku mulai suka sama puisinya Rendra sama Khairul.
Oke, berarti kalau misalnya ada lomba itu yang mendampingi pasti gurunya ya? Guru yang mendampingi, dan guru itu juga yang pendampingnya juga yang ngelatih aku. Oke. Terus dari orang tua nih, dari orang tua Kak Alfa sendiri itu mensupportnya seperti apa? Kalau dari orang tua aku, yang penting aku bisa dan aku mau, pasti orang tua aku suka. Oke, berarti orang tua tuh udah percaya banget ya sama Kak Alfa. Iya, Apapun yang diambil Kak Alfa itu orang tua pasti support. betul. Oke, oke. Nah, terus tadi kan disebutin puisinya Hairil Anwar ya. Nah, kenapa suka genre puisi tersebut? Karena dua tokoh yang aku sebutin tadi itu bisa, apa ya, isinya itu ada perjuangannya, sosialnya yang ada di Indonesia sekarang ini, saling berkaitan seperti itu, jadi aku suka. Berarti Kak Alfa suka genre yang berkaitan dengan sosial. Betul sekali. Nah, terus kan selama ini yang kita tahu itu kan Kak Alfa suka baca puisi. Nah, selain itu apakah Kak Alfa juga suka menulis puisi? Aduh, kalau menulis puisi itu, aku jujur ya kak, tulisanku tuh gimana ya, kayak kurang gitu loh. Jadi kalau aku nulis puisi tuh cuma gara-gara gabut aja, kayak aduh aku galau nih nulis puisi, kayak ngerangkai kata-kata gitu yang ada aku alamin sekarang ini kayak gitu. Terus kadang juga puisinya juga nggak banyak, cuma beberapa bait, paling banyak itu 3 bait aja, 3 bait, satu baitnya itu cuma 3 baris aja teman-teman. Berarti ini Kak Alfa condongnya lebih suka membaca puisi yang mana. Terus lagi nih ada fun fact, ternyata di bulan Juni ini ya, ini masih bulan Juni, itu Kak Alfa menang lomba Porsima, yang dimana Porsima itu diselenggarakan oleh BEM Universitas, dan Kak Alfa ini mendapatkan juara 1 lomba puisi tingkat universitas. Itu adalah pencapaian yang lumayan gede ya, nggak lumayan, itu emang gede loh tingkat universitas. Bayangin aja lawannya berapa ribu tuh. Berapa Nggak ribu sampai 1000 orang, nggak. nggak sama berapa. Oke. Mungkin bisa dijelasin bagaimana seleksi Porsima sih Kak? Jadi awal seleksi Porsima itu aku tentunya ya mengikuti seleksi dari prodi terlebih dahulu. Jadi sebelum diadain acara Porsima ini kan, PBSI mengadakan lomba piala PBSI, betul. Nah, diadakan oleh 5 PBSI sendiri. Jadi yang menang dalam lomba piala PBSI tentunya maju ke jenjang berikutnya, yaitu Porsima. Jadi awalnya itu aku dapet juklak juknisnya, dan di situ ada tertera beberapa puisi. Di situ aku memilih 2 puisi. Yang pertama ada Berida Kusumba, terus keduanya juga ada Datang Darah Hilang Darah. Itu aku latihan dari habis isya nih kak, sampai pagi jam 3, jam 4 pagi gitu. Yang latih juga dari alumni PBSI sendiri loh teman-teman. Itu latihannya berapa lama sih Kak? Latihannya kalau misal yang aku pilih itu berapa ya, waktunya Seminggu? 2-3 hari waktu pas ini latihan Datang Darah sama Berida Kusumba itu. Habis itu kan ketemu TM nih, TM ternyata pas TM itu kayaknya aku kurang membaca pas juklak juknisnya apa gimana ya, tertera bahwa itu tuh di-spin sama BEMU sendiri lagi gitu loh. Kayak wah, aku dapetnya bukan yang aku pelajari sebelumnya, tetapi puisinya itu baru lagi, dan aku harus interpretasikan lagi dari awal sampai capek gitu loh kak. Aku tuh waktu itu pengen sempat nyerah, kayaknya aku nggak sanggup lagi baca puisi, maksudnya ini ketemu awal lagi kayak gitu loh. Kan kemarin-kemarin aku udah latihan yang puisi sebelumnya, tapi kayak aduh, aku bisa nggak ya, sementara teman-teman yang lain pasti persiapannya sudah matang banget, dan sementara TM itu jaraknya cuma 2 hari kak. Bayangin 2 hari aku membaca puisi. Kalau Porsima itu kan jenjang yang cukup besar ya, jadi per prodi, jadi aku juga kayak
takut gitu loh, takut nggak bisa apa ya, nggak bisa dapat juara pas di Persima ini kayak gitu. Terus kalau pola latihannya itu yang pertama kita kan dapat puisi terus kita interpretasikan dulu puisinya. Tentunya itu ada olah rasanya kak, kita olah rasa didampingi sama yang latih aku, Mas Lana. Terus olah fisik juga, olah fisik. Habis itu kalau udah tahu maknanya, terus artikulasinya seperti apa, terus penjedaannya puisi itu seperti apa, baru dicoba latihan di depan pelatihnya seperti itu. Berarti latihannya tuh harus sedetail itu ya, sampai penjedaannya aja harus Iya. disesuaikan. Dan latihannya tentunya bareng-bareng sama teman-teman MTS juga yang mengikuti lomba Persima, didampingi sama ketua KIAS juga, dan ada Mas Ilham juga tentunya. Untuk latihan Persima itu kan dari jam berapa kak? Latihan Persima Dari dari latihan puisi buat Persima. dari aku itu kak, kan kadang kan ada rapat-rapat organisasi. Oleh habis rapat, aku langsung latihan puisi lagi buat Persima. Anggapnya ini jam setengah 7 ya, setengah 7 habis maghrib. Kalau enggak jam 7 setelah isan, setelah aku latihan, terus istirahat sebentar jam 1 terus lanjut lagi sampai jam 3 pagi buat latihan. Ini kan membagi waktunya tuh lumayan tricky ya kan? Iya. Itu ngaruh gak sih ke kesehatan Kak Afra sendiri? Capek udah pasti iya kan, nggak mungkin enggak. Nah, minum vitamin kah atau itu kan pola tidur otomatis kan keganggu juga ya. Betul kak. Nah, itu kan ngaruh ke mungkin pikiran. Kalau capek itu kan gampang ke distract ya. Iya. Itu Kak Afra gimana sih biar tetap fokus, bisa tertuju ke puisinya itu? Jadi itu yang penting, kan kita kan dikasih puisinya nih, kita harus harus tahu dulu. Ulang soalnya. Nah, itu kan latihannya dari habis isya terus sampai subuh, itu kan pola tidur jadi keganggu ya. Tidur paling cuma berapa jam, 1 jam 2 jam itu. Kalau misalnya capek udah pasti ya, itu kan pikiran gampang ke distract ya. Gimana cara Kak Afra itu biar tetap fokus menjalani latihannya puisi itu? Aku bagi waktunya itu kayak harus bener-bener bisa gitu loh. Apalagi kan aku ikut organisasi juga, ikut organisasi 2 organisasi. Jadi aku harus kayak pola makannya itu teratur, yang penting gak boleh telat ya teman-teman kalau makan. Terus kan kita kuliah itu kan dari jam berapa? Setengah 8. Iya, pagi setengah 8 sampai asar. Habis itu aku lanjut buat rapat atau ngadain agenda dari Hima, terus rapat lagi di UKM KIAS, terus habis itu aku lanjut lagi buat latihan Persima. Seperti itu aku bagi waktunya kak. Itu pulang ke kos cuma buat mandi doang? Pulang ke kos buat mandi doang, terus makan lagi, habis itu lanjut buat aktivitas selanjutnya. Seperti itu. Terus tantangan terbesar Kak Afra untuk lomba Persima waktu itu apa ya? Tantangan terbesar waktu itu, tantangannya dari kesehatan aku ya kak. Jadi kayak mau pilek, kayak rasa badan itu kurang fit, bisa gak ya sampai hari lombanya gitu. Terus habis itu juga banyak banget tugas-tugas kuliah yang belum aku kerjain, deadline-nya juga aku ngerjainnya mepet-mepet, apalagi kadang deadline-nya jam 12 aku belum ngumpulin gitu. Terus tantangan besar lagi,
Kayaknya itu sih Kak. Itu kan ini ya Kak, apa namanya, hmm, tantangan besar ya. Dan Kak Afra ngerasa down gak sih, kayak aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya, pastinya kita kalau misal ada mau lomba apa atau mau menghadapi sesuatu itu kan pasti kayak meyakinkan diri sendiri ya, aduh aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Tentunya ada Kak. Waktu itu tuh aku sempat downnya itu gara-gara pas itu di spin itu loh. Saya ngerasa, aduh ini kurang nih, kayak aku kayaknya belum dapet feel-nya di puisi ini. Kayak waktu itu kan aku belajar puisi yang sebelumnya itu kan kayak duh udah dapet, udah lumayan dapet nih, terus ganti lagi bisa nggak ya kayak gitu, kayak kurang percaya diri, terus overthinking setiap malam. Nah, terus cara Kak Afra membasmi overthinking itu terus supaya nggak down itu gimana? Tentunya dari support orang terdekat aku sih, dari teman-teman aku, keluarga aku, terus yang latih aku juga kayak gitu. Ada nggak kata-kata pelatih yang uh, bikin Kak Afra itu lebih semangat, mungkin di support apa, dikasih tahu apa gitu? Jadi aku tuh pernah bilang kalau aku tuh nggak bisa nih Mas, aku nggak bisa deh Mas kayaknya. Bisa, kamu tuh bisa. Kamu kalau apa ada mau ikut apa tuh harus bilang bisa dan yakin sama diri sendiri. Jadi dari kata-kata itu aku yakin sama diri sendiri dan mencoba buat memulai dan apa ya, ikut memulai terus dan mau mengikuti lomba Persima gitu. Intinya dari diri sendiri ya, dimulai dari diri sendiri, yang bisa kita yakin ya dapat tuh ya. Terus tips dari Kak Afra supaya menang Persima tuh? Tipsnya buat teman-teman nih, kalau mau mengikuti lomba itu jangan menganggap remeh lawan, terus dan harus percaya diri, harus semangat, terus latihan terus, pokoknya berproses latihan. Makan juga harus teratur, jangan makan pedes. Terus nih buat teman-teman Gen Z apalagi kan suka banget es kan. Iya, apalagi Semarang panas betul, banget. Betul. Terus kurangin minimal 1 minggu sebelum lomba itu jangan minum es dulu. Gitu, harus kita kurangin esnya Kak. Tapi kalau minum air es gitu, air dingin. Kalau air dingin aku juga ngurangin. Aku lebih ke air mineral biasa, kalau enggak ya teh hangat gitu. Jadi yang dingin itu benar ngaruh ke suara. Kadang kadang kan itu kan memicu awal mulanya pilek gitu kan. Terus kadang-kadang juga gitu. Terus batuk kan. Akhirnya batuk, terus pas waktu lomba nih batuk kan gak enak banget Kak. Lucu. Oke. Terus 3 kata yang menggambarkan perjalanan Kak Afra menuju Persima itu apa aja? 3 kata, lelah tapi bangga. Lelahnya dari proses itu sendiri dan bangganya dari hasil yang aku peroleh ini gitu Kak. Tapi harus tetap berproses terus. Proses itu hard to get, buat mendapatkan sesuatu yang kita pengenin ya. Oke. Terus pesan Kak Afra untuk mahasiswa yang ingin membaca puisi itu apa? Oke, buat teman-teman yang pengen baca puisi, tentunya nggak semua puisi itu tentang rimanya harus bagus dan suaranya harus keren gitu. Puisi itu sebenarnya nggak ada yang salah dalam pembacaan puisi selagi kamu membacanya dengan hati. Kadang puisi yang sederhana juga mengandung makna, dan kalau kamu pengen membaca puisi yang kamu inginkan atau kamu aku pengen baca puisi ini, baca aja, jangan sungkan-sungkan, karena kita itu bebas Kak buat mengapresiasi, dan dalam puisi itu juga bisa, itu termasuk ruang kita buat berekspresi teman-teman, seperti itu. Jadi siapa aja bisa membaca puisi ya? Semua orang bisa membaca puisi. Bacanya dari hati supaya pesannya itu tersampaikan.
Ini kan udah banyak question nih untuk Kak Afra. Terus dari question-question tersebut, dari jawabannya Kak Afra itu kan menambah knowledge nih buat teman-teman semuanya. Dan ini sudah di penghujung podcast. Saya host Catherine Flores kita, dan sampai jumpa, bye-bye.